Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membahas perumusan teori akuntansi. Nah, dari PPT ini atau PowerPoint ini itu disusun oleh yang pertama Dwi Rahayu Safitri, yang kedua Amelty Lisa Anggreni, dan yang ketiga saya sendiri, Airuna Katulistiwa. Selamat memperhatikan. Perumusan teori akuntansi. Perumusan teori akuntansi timbul karena adanya kebutuhan untuk memberikan logika penalaran tentang apa yang dilakukan oleh akuntan atau apa yang akan dilakukan oleh akuntan. Dengan kata lain, perubahan prinsip akuntansi terjadi terutama karena adanya berbagai upaya yang dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah akuntansi dan merumuskan kerangka teoritis untuk praktik akuntansi. Sebelum membahas tentang perumusan teori akuntansi, marilah kita mengetahui definisi akuntansi terlebih dahulu. Menurut American Institute of Certified Public Accounting pada tahun 1953, akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan sedemikian rupa dalam bentuk uang atau paling tidak memiliki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya. Seni atau art di sini mungkin identik dengan tata cara atau prosedur yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pencatatan sampai penginterpretasian transaksi keuangan. Kemudian, menurut American Accounting Association pada tahun 1966, akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pemakai dalam membuat keputusan atau pertimbangan yang benar. Definisi tersebut menunjukkan bahwa akuntansi merupakan media atau alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi kepada pemakai yang berkepentingan dengan masalah pengelolaan perusahaan. Dan yang terakhir, menurut Accounting Principles Board, akuntansi adalah kegiatan jasa. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang diharapkan bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian definisi dari teori. Menurut Hendrickson pada tahun 1982, teori merupakan seperangkat prinsip-prinsip yang saling terkait, yang bersifat hipotesis atau praduga, konseptual atau terkonsep, dan pragmatis atau cenderung praktis yang membentuk kerangka referensi umum untuk bidang pengetahuan tertentu. Kemudian, dapat disimpulkan menurut Hendrickson, teori akuntansi adalah penalaran logis dalam bentuk seperangkat prinsip-prinsip yang luas yang memberikan rangka referensi umum untuk mengevaluasi praktik akuntansi dan memberikan pedoman dalam mengembangkan praktik dan prosedur akuntansi yang baru. Hubungan teori dan praktik akuntansi. Dari gambar yang telah ditampilkan dapat dilihat bahwa peranan teori dalam akuntansi sangat berbeda dengan peranan teori yang digunakan dalam ilmu pasti, di mana dalam ilmu pasti, teori dikembangkan dari hasil observasi empiris. Akuntansi cenderung dikembangkan atas dasar pertimbangan nilai yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan tempat akuntansi dipraktikkan. Teori tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan sebagai landasan dalam praktik akuntansi. Dalam akuntansi, praktik dapat saja diubah untuk mengakomodasikan teori. Kemudian, teori memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki body of knowledge. Yang kedua, konsisten secara internal. Yang ketiga, menjelaskan dan atau memprediksikan fenomena. Yang keempat, menyajikan hal-hal yang ideal. Yang kelima, referen yang ideal untuk mengarahkan praktik. Dan yang terakhir, membahas masalah dan memberikan solusi. Klasifikasi perumusan teori akuntansi.
Perumusan teori akuntansi dapat diklasifikasikan berdasarkan 1. Metode penalaran yang digunakan, 2. Sistem bahasa yang digunakan, dan yang terakhir, tujuan perumusan dari teori akuntansi. Klasifikasi teori akuntansi menurut metode penalaran. Yang pertama yaitu pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif dimulai dari proposisi akuntansi dasar sampai dihasilkan dengan prinsip akuntansi yang rasional sebagai pedoman dan dasar untuk mengembangkan teknik-teknik akuntansi. Secara umum, langkah yang digunakan untuk menyusun teori akuntansi ini adalah yang pertama, menentukan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua, memilih postulate akuntansi yang sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosiologi. Yang ketiga yaitu menentukan prinsip akuntansi, dan yang keempat, mengembangkan teknik akuntansi. Pendekatan deduktif memiliki keuntungan di antaranya yaitu kemampuan untuk merumuskan teori yang konsisten, terkoordinasi, lengkap, dan setiap tahapan berjalan secara logis. Dengan cara demikian, konsisten internal antara preposisi dapat tercapai. Dan kekurangannya, pendekatan deduktif didasarkan pada postulate dan tujuan tertentu yang kemungkinan salah. Apabila hal ini terjadi, otomatis prinsip yang dihasilkan juga salah. Di samping itu, pendekatan deduktif juga terbukti sering menghasilkan prinsip yang terlalu teoritis sehingga tidak dapat diterapkan dalam praktik. Implikasinya, pendekatan ini kurang teruji dalam praktik. Yang kedua adalah mengenai pendekatan induktif. Dalam pendekatan induktif ini, proses penalaran yang menggunakan pendekatan induktif ini didasarkan pada konklusi atau keputusan atau kesimpulan yang digeneralisasikan berdasarkan hasil observasi dan pengukuran yang terperinci. Pendekatan induktif ini juga memiliki keuntungan juga kelebihan. Keuntungannya yaitu bahwa pendekatan ini didasarkan pada suatu kebebasan di mana perumusan teori akuntansi itu tidak dibatasi oleh struktur atau model yang telah diyakini, sedangkan kelemahannya seringkali observer atau orang yang mengobservasi ini tuh dipengaruhi oleh ide-ide yang tidak disadari tentang jenis hubungan yang diamati dan jenis data yang diamati. Kemudian yang ketiga ada pendekatan etika. Pendekatan etika ini tuh didasarkan pada suatu konsep kebenaran, keadilan, dan kewajaran maupun kejujuran. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi ini menekankan pada pengaruh sosial yang akan timbul dari teknik-teknik akuntansi terhadap kesejahteraan sosial di lingkungan tempat akuntansi itu akan dioperasikan. Dan selanjutnya ada pendekatan ekonomi. Jadi pada pendekatan ekonomi ini pemusatannya itu dipusatkan pada pengendalian terhadap perilaku indikator makroekonomi. Pendekatan makroekonomi ini sebagai akibat adopsi berbagai teknik akuntansi. Kemudian yang terakhir ada pendekatan eklektik. Pendekatan eklektik ini mengembangkan akuntansi dengan cara menggabungkan berbagai macam pendekatan yang selama ini sudah digunakan. Kemudian yang selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan sistem bahasa. Semiologi atau dalam filsafat pengetahuan studi tentang tanda ini membagi klasifikasi berdasarkan sistem bahasa ini menjadi 3 bagian, yaitu teori sintaktik, semantik, dan pragmatik. Teori sintaktik ini tuh lebih fokus untuk menjelaskan suatu praktik akuntansi dan memprediksi bagaimana seorang akuntan akan bereaksi pada situasi tertentu, atau bagaimana seorang akuntan itu dapat melaporkan peristiwa tertentu yang berkaitan dengan
struktur proses pengumpulan data, dan proses keuangan. Kemudian yang kedua ada teori semantik atau berdasarkan interpretasi. Jadi teori semantik ini tuh berkaitan dengan suatu penjelasan mengenai fenomena. Fenomena ini dapat berupa objek atau peristiwa, dan istilah atau simbol yang mewakilinya. Jadi teori ini tuh lebih cenderung memberikan suatu penjelasan mengenai definisi operasional dari praktik akuntansi itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada teori pragmatik. Pada teori ini tuh berusaha menjelaskan bagaimana suatu pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku pengambil keputusan. Pada teori pragmatik ini ada dua macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan pragmatik dalam segi deskriptif. Jadi metode perumusan teori akuntansi ini termasuk yang paling universal dan tua. Atas dasar metode ini, perilaku akuntansi itu dapat diamati terus-menerus dengan suatu tujuan untuk meniru prosedur dan prinsip-prinsip akuntansi. Kemudian yang kedua ada pendekatan pragmatik berdasarkan psikologis. Jadi pendekatan ini dilakukan dengan mengamati reaksi pemakai laporan keuangan, lebih cenderung ke perilaku para pemangku kepentingan. Nah, yang selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan tujuan. Atas dasar tujuannya, teori akuntansi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teori akuntansi normatif yang memberikan resep terhadap praktik akuntansi, dan teori akuntansi positif yang berusaha menjelaskan dan memprediksi fenomena yang berkaitan dengan akuntansi. Nah, yang pertama itu ada teori normatif atau preskriptif. Dari teori normatif itu berusaha menjelaskan bagaimana yang seharusnya akuntansi dipraktikkan. Dengan kata lain, teori normatif berusaha untuk membenarkan tentang apa yang seharusnya dipraktikkan. Nah, yang pertama dari teori normatif itu ada true income. Nah, true income ini berkonsentrasi pada penciptaan pengukur tunggal yang unik dan benar untuk aktiva dan laba. Meskipun demikian, tidak ada kesepakatan terhadap apa yang dimaksud dengan pengukur nilai dan laba yang benar. Kebanyakan literatur pada periode ini berisi perdebatan akademik tentang kebaikan dan kelemahan masing-masing sistem. Nah, yang kedua dari teori normatif itu adalah decision usefulness. Pendekatan yang menganggap bahwa tujuan dasar dari akuntansi adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan dengan cara menyediakan data akuntansi yang relevan atau bermanfaat. Nah, kebanyakan kasus pada decision usefulness ini didasarkan pada konsep ekonomi klasik tentang laba dan kemakmuran atau konsep ekonomi pengambilan keputusan rasional. Dari teori tersebut itu bersifat normatif karena didasarkan pada anggapan yang pertama, akuntansi seharusnya merupakan sistem pengukuran. Yang kedua, laba dan nilai dapat diukur secara tepat. Yang ketiga, akuntansi keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Yang keempat, pasar tidak efisien dalam artian ekonomi. Yang kelima, ada beberapa pengukur laba yang unik. Nah, meskipun demikian, anggapan tersebut jarang diuji untuk penelitian empiris. Pendukung teori ini biasanya menggambarkan sistem akuntansi yang dihasilkan sebagai sesuatu yang ideal dan merekomendasikan penggantian sistem akuntansi konshistoris dan pemakaian teori normatif oleh semua pihak. Nah, yang kedua dari klasifikasi berdasarkan tujuan itu ada teori akuntansi positif atau positive accounting theory. Nah, selama tahun 70-an, teori akuntansi mengalami pergeseran kembali ke arah metodologi positif atau empirik. Aliran positif merupakan pandangan yang dikenal luas di kalangan akademisi saat ini. Nah, aliran positif didasarkan pada anggapan bahwa kekuasaan dan politik merupakan sesuatu yang tetap dan sistem sosial dalam organisasi merupakan fenomena empiris konkret dan bebas nilai atau tidak tergantung pada manajer dan karyawan yang bekerja dalam organisasi tersebut. Nah, dari situ di buku teori akuntansi yang teman-teman sudah punya,
itu terdapat beberapa pertanyaan dengan pendekatan ini yang terdapat pada halaman 70, dan juga ada jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, atas dasar pertanyaan dan asumsi tersebut, teori akuntansi positif berusaha menguji 3 hipotesis, yaitu berdasarkan yang pertama, hipotesis rencana bonus atau bonus plan hipotesis. Yang kedua, ada hipotesis hutang atau ekuitas atau debt equity hipotesis. Yang ketiga, ada hipotesis cost politik atau political cost hipotesis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subrek.